Lanjut lagi Babang Tampan. Apps 8-9. Kuambil kembali mantan suamiku sang presdir. Benar kamu selingkuh dengan Chelsea, Arya? Arya langsung tercengang mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh sang ibu. Ia tak mampu menjawab, lidahnya tiba-tiba terasa keluh. Jawab, Arya. Bentak Bu Irma dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Diamnya Arya seolah sudah menjadi jawaban yang sangat ia takutkan. Ma, aku nggak bermaksud melakukan ini, lirik Arya yang langsung tertunduk lesu. Bu Irma langsung merasa lemas, kakinya pun seperti tak mampu lagi berpijak di tanah, sehingga tiba-tiba ia merasa limbung dan hampir saja terjatuh. Arya ingin mendekat untuk membantu sang ibu, tapi Bu Irma langsung menepis tangan putranya itu. Bagaimana bisa kamu melakukan ini, Arya? Lirih Bu Irma dengan suara yang bergetar. Apa kurangnya Lea? Dia sempurna, Ma, jawab Arya. Aku minta maaf. Jangan minta maaf sama Mama. Teriak Bu Irma dengan air mata yang mengalir di pipinya. Minta maaf dan bersujud sana di depan anak istrimu, yang selalu setia mendampingi kamu dalam setiap keadaan. Arya tak mampu berkata-kata, bahkan untuk menatap mata sang ibu saja ia tak mampu. Mama malu sama Lea, Arya. Ucap Bu Irma sembari menyeka air matanya. Dia begitu menghormati kami, memperlakukan kami seperti orang tua kandungnya sendiri. Dia juga setia sama kamu sejak kamu bukan siapa-siapa. Dan ini balasan kamu, Arya masih membisu, ia tahu apa yang dikatakan ibunya sangat benar. Mama kecewa sama kamu, Arya. Mama malu menyebut kamu sebagai anak Mama. Sementara di sisi lain, Chelsea memanggil dokter untuk memeriksa keadaan sang ibu. Dan ia sangat bersyukur ibunya hanya shock, dan tidak perlu dirawat di rumah sakit. Namun, Chelsea juga sedih karena sang ibu enggak berbicara dengannya. Aku harus ke kantor, Ma, kata Chelsea kemudian. Hari ini aku janji akan pulang lebih cepat. Bu Erni tak menanggapi, bahkan ia tampak enggan menatap putrinya itu. Aku minta maaf, seru Chelsea kemudian. Aku nggak bermaksud membuat Mama seperti ini. Lalu kenapa kamu membuat Mama seperti ini? Akhirnya Bu Erni bersuara. Aku sama Mas Arya saling mencintai, Ma, ujar Chelsea yang membuat ibunya terhenyak. Kamu bodoh atau sudah gila, Chelsea? Lirih sang ibu. Aku tahu aku bodoh, lirih Chelsea. Aku juga pasti sudah gila karena mencintai suami sahabatku sendiri, tapi aku harus bagaimana? Perasaan itu datang sendiri, aku juga nggak mau menyakiti Lea. Bu Erni langsung menutup mata dengan lengannya, ia kembali menangis, malu pada dirinya sendiri. La merasa gagal mendidik anaknya, apalagi mengingat Lea selama ini sangat baik, bukan hanya pada Chelsea, tapi juga pada dirinya. Bahkan, yang selalu menyelamatkan Chelsea dari kekerasan mantan suaminya dulu adalah Lea. Chelsea juga pernah sampai masuk UGD karena dipukuli oleh mantan suaminya, dan Lea yang membayar semua biaya perawatan itu. Sekarang, Bu Erni merasa sangat malu karena ia membalas kebaikan Lea dengan racun yang mematikan. Pergi, seru Bu Erni dengan suara yang tercekat. Pergi dan minta maaflah pada Lea, dan ingat semua kebaikan yang dia lakukan padamu, Chelsea. Chelsea menggeleng, jelas ia tak punya keberanian untuk muncul di hadapan Lea. Di satu sisi, ia malu dan takut pada kemarahan Lea. Di sisi lain, ia tak mau melepaskan Arya. Mas Arya akan berjanji menikahiku, Ma, kata Chelsea. Aku tahu ini salah,
tapi aku juga berhak mendapatkan kebahagiaanku sendiri. Apa itu juga salah? Setelah melabrak dan melepaskan segala rasa sakit hatinya pada Chelsea, Lea pergi ke makam orang tuanya. Di sana ia mengadu dan menangis sesegukan. Lea sungguh butuh tempat bersandar saat ini, tapi ia merasa sudah tidak punya siapapun lagi. Apa salahku, Ma? Lea mengusap nisan yang terukir nama sang ibu. Apa kurangnya aku sampai dia harus mencarinya ke perempuan lain? Air mata Lea jatuh tanpa henti, hingga membuat matanya bengkak. Aku berjuang bertahan dengan suamiku, menjaga keluarga kecilku agar selalu bahagia. Aku bahkan meninggalkan karirku demi menjadi istri dan ibu yang baik, tapi itu masih kurang, Ma. Apa aku yang salah, atau dia yang salah? Putraku yang salah. Lea langsung mendongak saat mendengar suara itu. Ma, lirih Lea yang melihat ibu mertuanya datang. Setelah menemui Arya, Bu Irma mencari Lea ke rumahnya, juga ke rumah orang tuanya, tapi tidak ada. Sedangkan Darel terus menangis khawatir, ia takut ibunya menangis sendirian. Akhirnya, Bu Irma datang ke makam orang tua Lea dan dugaannya tidak salah. Arya yang salah, sayang, kata Bu Irma sembari mendekati Lea. Dia dibutakan oleh N4 Vesu, sampai tidak bisa melihat bidadari yang ada di depannya. Kalau aku memang bidadari, kenapa dia mendua? Lirih Lea. Itu pun dengan Lea tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Seperti yang Mama bilang, dia dibutakan N4 Vesu, kata Bu Irma dan tiba-tiba ia bersimpuh di depan Lea, membuat Lea terkejut. Ma, apa yang Mama lakukan? Lea berusaha menarik ibu mertuanya itu berdiri, tapi Bu Irma tak mau. Jika anak melakukan kesalahan padahal dia sudah tahu mana yang salah dan benar, maka yang patut disalahkan adalah orang tuanya, lirih Bu Irma. Mungkin kami salah mendidik Arya, jadi kami benar-benar meminta maaf padamu, Lea. Kalian gak salah. Bantah Lea yang langsung memeluk ibu mertuanya. Ini salah dia, salah mereka berdua yang gelap mata dan hati. Kalau begitu kamu juga nggak salah, ujar Bu Irma. Kamu nggak punya kekurangan apapun yang menjadi alasan Arya selingkuh, perbuatannya tidak ada sangkut pautnya sama kamu, Lea. Dia hanya termakan kesenangan sesaatnya. Lea tak lagi bersuara, tapi kali ini ia berhenti menangis dan mencoba berpikir dengan tenang. Benar, Lea berpikir dirinya tidak salah. Selama menjadi istri Arya, dan menjadi ibu dari Darel dan Jihan, Lea selalu melakukan semuanya sebaik mungkin. Lalu bagaimana bisa dia yang salah? Aku akan bercerai, Mama, kata Lea akhirnya yang membuat Bu Irma terkejut. Semuanya sudah hancur, aku nggak mau lagi menjadi istrinya, aku hanya akan menjadi anak dari anak-anak kami. Lea, apa pilihan kamu tidak terlalu tergesa-gesa? Enggak, Ma, aku memang harus memilih sekarang karena aku nggak mau menjadi badut dua orang itu. F9. Chilse menatap layar ponselnya yang menyala, ia sudah mengirim pesan sejak tadi siang pada Arya, pada kekasih gelapnya itu tak membalas satu pun pesan Chelsea. Membuat Chelsea takut, bagaimana jika Arya meninggalkannya? Hari sudah malam, hari ini Chelsea tidak melangkah keluar dari rumah sedikitpun. Selain untuk menjaga ibunya, ia juga masih merasa malu jika berpapasan dengan tetangganya setelah kejadian tadi pagi. Sementara di sisi lain, Arya berdiri di depan rumah mendiang mertuanya. La masih berharap Lea mau memberinya kesempatan setidaknya untuk berbicara. Akan tetapi, Arya tidak melihat siapapun di sana. Bahkan, lampu di rumah itu tidak menyala.
La juga sudah mencoba menghubungi Lea berkali-kali, tapi ponsel istrinya itu tidak aktif. Membuat Arya semakin khawatir, juga merasa semakin bersalah. Kemana lagi dia bisa pergi? Gumam Arya. La masih menunggu hingga jam menunjukkan pukul 10 malam, dan pada akhirnya Arya memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, Arya hanya duduk di sofa sembari memeriksa ponselnya. Ada beberapa panggilan tidak terjawab dari Chelsea, juga pesan yang memberitahu bahwa Bu Ernie sakit karena tertekan akibat ulah Lea yang melabraknya. Aku tahu aku salah, Mas. Tapi Lea nggak seharusnya membuat Mama tertekan. Aku khawatir dengan keadaan Mama, Mas. Membaca pesan itu membuat kecemasan Arya bertambah, apalagi ia merasa ini juga salahnya. La pun segera menghubungi selingkuhannya itu. Mas, akhirnya kamu telepon juga. Suara Chelsea terdengar lirih dari seberang telepon. Maaf, Cil, hari ini aku sibuk, ucap Arya. Oh ya, bagaimana keadaan Tante Ernie? Mama sangat tertekan, Mas, apalagi Lea marah-marah di depan rumah, di depan banyak orang, adu Chelsea. Maafin Lea, Cil, lirih Arya. Aku yakin dia nggak bermaksud membuat Tante Ernie tertekan, Lea sangat menghormati orang tua. Dia jadi seperti ini karena salahku. Arya tertunduk, ia memijit pangkal hidungnya. Tapi bagaimana bisa Lea tahu semuanya, Mas? Tanya Chelsea lagi. Kita nggak pernah ketemuan selain di kantor atau saat kita sama-sama selesai bekerja. Arya tak bisa menjawab pertanyaan itu, ia teringat kembali dengan apa yang ibunya katakan. Lea dan Darrell melihat kamu sama Chelsea. Darrell, memikirkan putranya itu membuat Arya takut. Pastilah anaknya itu sangat kecewa padanya. Mas, kenapa diam aja? Rengek Chelsea. Kamu nggak akan ninggalin aku, kan? Suara wanita itu terdengar bergetar. Kamu udah janji nggak akan ninggalin aku apapun yang terjadi. Mas, kamu juga janji akan nikahin aku. Lia, aku ingat dengan semua janjiku, ujar Arya. Tapi untuk sekarang, kasih aku waktu untuk berbicara dengan Lea. Aku juga nggak mau kehilangan dia, Cil. Kehilangan Lea sama saja dengan aku kehilangan anak-anak. Tak ada jawaban dari Chelsea, hanya terdengar deru napas wanita itu. Kamu sabar sebentar, ya. Aku harus menyelesaikan semuanya satu-satu, ucap Arya dengan lembut. Hingga tiba-tiba terdengar suara tawa kecil dari belakangnya, membuat Arya terkejut dan langsung menoleh. Arya terbelalak, istrinya berdiri di belakangnya dengan tangan yang dilipat di dada. Sorot mata Lea bukan hanya menunjukkan luka, kemarahan dan kesedihan seperti yang tadi malam Arya lihat. Tapi sorot mata Lea yang sekarang benar-benar terlihat berbeda. Oh, kalian so sweet sekali. Lea bertepuk tangan sembari mendekati Arya yang kini berdiri gugup. Biasanya, hubungan har 4 meter dan terlarang itu akan terasa manis dan menyenangkan. Bukankah begitu? Lea menyambar ponsel Arya, kemudian mengaktifkan loudspeaker. Apa kamu mendengarku, wahai kekasih gelap suamiku? Tanya Lea pada Chelsea. Panggilan masih tersambung, tapi Chelsea tak menjawabnya. Sementara Arya hanya diam saja, ia sungguh tak tahu harus berkata apa. Apalagi ia masih terkejut karena tak menyangka Lea ada di rumah. Oh, apa kamu tuli dari suara semua orang, termasuk hati nuranimu? Pendengaranmu pasti hanya berfungsi untuk mendengar godaan dan kata-kata manis dari suami orang, ya. Lea, lirih Arya. Ayo kita selesaikan ini antara kita saja, aku mohon. Pria itu melemparkan tatapan memelasnya pada Lea,
tapi jelas istrinya itu tidak peduli. Ini antara kita bertiga, tegas Lea. Suami, istri sah, dan sang pengnolda. Sementara itu, Chelsea saat itu ada di kamarnya. Air mata wanita itu tumpah mendengar kata-kata pedas Chelsea, membuat ia kehilangan kata-kata untuk membela diri. Tenang saja, kalian akan segera bersama dalam hubungan yang H4 lal dan tidak M3 menjijikan setelah aku menceraikanmu. Kembali terdengar suara tajam Lea. Tapi, meskipun kalian nanti menikah, ada dalam hubungan yang halal. Apa kalian bisa membersihkan noda bahwa sebelumnya kalian telah melakukan dosa besar dengan selingkuh? Apakah kalian bisa menghentikan omongan orang yang akan selalu membicarakan awal mula hubungan kalian? Chelsea tak sanggup lagi mendengar kata-kata Lea, ia pun langsung menonaktifkan ponselnya. Chelsea langsung menarik bantal dan menutup wajahnya dengan bantal itu, ia melepaskan tangis yang sejak tadi coba ia tahan. Lea tahu, ia tak bisa menghindari Arya dan masalahnya harus ia hadapi dan selesaikan dengan baik. Maka dari itu, ia memilih pulang ke rumahnya sendiri. Namun, ban mobil Lea tadi tiba-tiba bocor sehingga ia dan anak-anak pulang ke rumah naik taksi. Lea sangat bersyukur karena ban mobilnya yang bocor membawa hikmah, dengan begitu Arya tidak tahu bahwa ia sudah pulang. Dan Lea bisa tahu, bahwa suaminya itu tidak menyesali perselingkuhannya. Dan bahkan, dia masih terus berhubungan dengan Chelsea, dengan kata-kata yang begitu manis dan lembut. Tadinya aku bertanya-tanya apa kurangnya aku, sampai kamu M3 nosukku dengan begitu kejam, kata Lea sembari melempar ponsel suaminya itu ke lantai, membuat Arya tersentak. Tapi mama kamu bilang, aku sempurna. Yang punya banyak kekurangan itu kalian, makanya kalian memang pasangan yang cocok. Laki-laki B4 Jingan dan perempuan Ren 4 Han. Aku yang salah, kata Arya. Mama benar, kamu memang nggak salah dan nggak punya kekurangan. Tapi aku juga nggak tahu kenapa, aku merasa sangat nyaman berada di dekat Chelsea. Hati Lea seperti dihujam ribuan pedang, mendengar pengakuan sang suami, tapi ia mencoba menahan semua rasa sakit itu. Bahkan, ia juga enggan mengeluarkan air matanya. Begitu, ya, ujar Lea. Kalau begitu, secepatnya aku akan mengurus perceraian kita. Supaya kamu bisa bersama dengan pasangan sampahmu itu, S4 Empah memang senang bersanding dengan S4 Empah. Arya terdiam, ia menatap Lea dengan sayu. Arya seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi lidahnya terasa keluh. Besok, aku dan anak-anak akan keluar dari rumah ini. Rumah yang kita beli setelah 7 tahun kita menabung bersama. Suara Lea terdengar getir, bahkan matanya kembali berkaca-kaca. Akan tetapi, ia masih berusaha tak menangis lagi. Rumah itu memang rumah mereka berdua, hasil dari mereka menabung bersama selama 7 tahun. Aku yang akan keluar, demi harga diri kamu, ujar Lea. Karena jika kamu yang keluar, kamu nggak punya tujuan. Lea melangkah, mendekati Arya yang masih diam mematung. Kalau kamu pulang ke rumah orang tuamu, itu akan memalukan dan menyedihkan untuk mereka. Dan kalau kamu pulang ke rumah kekasih gelapmu itu, maka harga diri kamu terluka dan orang akan tahu betapa busuknya kelakuan kalian selama ini. Jadi, ambil saja rumah ini. Anggap saja sebagai bayaran karena kamu pernah berperan sebagai suami dan ayah yang baik. Hati Arya seperti tercabik-cabik mendengar pernyataan panjang lebar Lea. Aku mencintai kalian dengan tulus, aku nggak butuh bayaran. Seru Arya akhirnya. Ceceyik. Lea meringis, bahkan ia melemparkan tatapan jijik pada Arya.
Pengkhianat tidak akan pernah mengerti arti cinta yang tulus, apalagi yang kamu himpatnate itu bukan cuma aku, tapi Darel, Jihan, Papa dan Mama kamu. Masih nggak malu mengucapkan kata cinta tulus.